Halo teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di channel ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengupload atau membuat mengupload project ke GitHub, dan kemudian kita juga akan nantinya membuat sebuah repositori baru di GitHub. Oke, langsung saja caranya. Di sini Anda bisa mengunjungi GitHub dulu. Anda bisa mengunjungi situs GitHub, kemudian Anda tentunya sudah membuat akun GitHub terlebih dahulu. Dan selanjutnya, jika Anda sudah membuat membuat akun GitHub-nya, maka akan ditampilkan seperti ini. Seperti inilah bentuk dari tampilan GitHub pada saat Anda baru pertama kali membuat akunnya. Dan juga Anda belum menambahkan repositori yang baru Anda buat. Oke. Di sini langsung saja caranya bagaimana kita mendahulukan membuat sebuah project baru atau membuat project repository yang baru. Kita bisa buat create repository. Nah, di sini jika dilihat, di sini kita diminta untuk memberikan nama repository kita apa. Di sini kebetulan yang telah dikerjakan kemarin yaitu ialah pembuatan web resume. Jadi di sini repository namanya website resume. Oke. Description ini kita mau kasih description-nya apa. Di sini saya buat sebentar. Oke, deskripsinya sudah saya buat. Selanjutnya kita ingin pilih opsi public atau private. Nah, kebetulan sekali kalau untuk private itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mengakses repository ini. Jadi di sini saya akan buatnya ke public, yang artinya semua orang yang melihat GitHub saya dan juga melihat repository yang saya buat ini bisa mendownload dan juga bekerja sama dalam pembuatan repository ini. Oke, di sini kita bisa, di sini saya sudah buat public, kemudian saya akan buat dulu file readme. Di sini saya akan memberikan beberapa keterangan yang nantinya Anda bisa melihat keterangan ini di bagian readme. Keterangan-keterangan itu berupa apa saja yang terdapat di dalam web ini. Jadi saya kasih tahu di readme-nya ini. Kita ke repository. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini prosesnya dia sudah buat, tetapi di sini ada saya perlu edit dulu. Oke. Nah, yang tadi, yang description itu tadi, nanti dia akan digabungkan ke dalam readme ini. Oke. Saya akan buat dulu. Menu, website, resume. Apa saja sih menunya ini. Di sini saya mempunyai 4 menu, yang dimana diantaranya itu menunya itu adalah menu home, menu CV, menu halaman maksudnya. Ini biar saya samakan aja. Halaman,
halaman, menu, halaman, profile, atau karena di sini karena menunya kemarin ada berbahasa Inggris, jadi saya buatnya menunya bahasa Inggris. Ya, walaupun kemarin saya sempat buat ke dalam bahasa Indonesia, jadi ada yang salah di bagian menunya, nanti Anda bisa edit. Oke. Oke, 4 menu telah kita buat. Oke, kita simpan. Kita lakukan perubahan di sini. Di sini Anda bisa lihat kita mempunyai 4 menu, yang dimana 4 menu ini ialah menu halaman home, CV, profile, dan kontak. Nantinya di setiap halaman ini dia tersedia menu-menu ini, menu-menu keempat ini dia tersedia. Nah, selanjutnya pertanyaan Anda, bagaimana cara kita mengupload project yang telah kita buat? Nah, di sini saya mengupdate project-nya itu secara manual, yang artinya saya mengupdate project ini langsung menggunakan website di GitHub-nya ini. Biasanya itu bisa kita upload menggunakan Visual Studio Code jika kemarin Anda menggunakan Visual Studio Code, tetapi di Visual Studio Code itu harus didaftarkan dulu GitHub-nya. Nah, kebetulan saya mempunyai GitHub yang lain, karena GitHub saya bukan hanya satu aja, di sini ini khusus untuk YouTube, yang dimana yang untuk yang satunya itu dia untuk kuliah. Jadi di sini khusus untuk YouTube, itu dia sudah didaftarkan ke Visual Studio Code dan juga sudah didaftarkan di bagian komputer saya. Jadi pada saat saya melakukan update kemarin itu terjadi error. Jadi terpaksa saya harus update-nya itu secara manual. Caranya di sini Anda bisa pergi ke file yang Anda download. Bukan go to file. Di mana ya? Kalau go to file, kita ke file yang telah kita buat. Kita bisa ke sini. Nah, bisa kembali ke repo kita. Inilah bentuk dari halaman reponya yang telah dibuat. Selanjutnya, kita tambahkan file. Di sini ada tulisan add file. Kita upload file. Bedanya kalau kita buat file, di sini ada juga menu create file. Kalau create file ini, kita membuat filenya itu manual, kita ketik di sini. Kita ketik di sini kode-kodenya kita buat secara manual. Bedanya kalau upload itu kan kita mengirim sesuatu yang telah kita buat. Jadi di sini yang telah dibuat itu adalah project web. Oke. Di sini saya akan tidak sharekan untuk halaman tampilan untuk file, karena untuk filenya itu sangat banyak. Ada beberapa file yang penting juga. Di sini saya langsung tambahkan file saja di sini. Nah, di sini Anda juga bisa mendrag ini ya, mengirimkan folder. Nah, jadi saya akan mengirimkan isi dari folder intinya. Jadi inti dari folder itu merupakan nama foldernya itu ialah resume. Nah, di dalam isinya itulah yang akan saya kirimkan ke sini. Oke. Di sini saya sudah siapkan file yang ingin saya drag. Saya copy dulu. Saya copy filenya. Kemudian saya maaf, ini terbuka nanti. Ini saya seret. Saya tarik ke sini. Nah, Anda bisa melihat
Di sini saya mempunyai 43 file. Yang sebelumnya itu filenya itu banyak. Sudah banyak saya buang karena saya hanya membutuhkan sedikit file saja untuk membangun website ini. Oke, kita tunggu saja proses upload-nya. Oke, jika Anda perhatikan, jika teman-teman perhatikan di sini, inilah file-file yang saya ingin upload ke GitHub ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ada yang terdiri dari CSS, dari Bootstrap, dan juga font Awesome saya kirimkan ke GitHub ini. Oke. Seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah file ini Anda kirimkan ke GitHub, ini belum otomatis tersimpan, tetapi dia masih di dalam proses untuk penampungan data yang nantinya data ini akan dikirimkan ke GitHub. Jadi, cara kirimnya, di sini ada kita melakukan perubahan lagi untuk upload file. Kita tunggu proses dia upload ke repository kita, file-file itu. Nah, ini tergantung juga ke koneksi jaringan Anda. Jika koneksi jaringan Anda bagus, kemungkinan untuk kirim filenya cepat. Kalau misalnya jaringan Anda lemot, kemungkinan agak lama. Karena di sini saya memberikan cara menguploadnya secara manual. Pertanyaan mungkin, apakah kita bisa mengupload melalui server? Kita upload project melalui server. Misalnya di sini, saya punya project yang dimana project itu menggunakan server AWS, misalnya. Dan kemudian saya mengerjakan projectnya itu dari Visual Studio Code, kemudian dihubungkan ke server. Itu bisa dilakukan caranya. Tetapi, ada tetapi, website yang ada hubungannya dengan database, itu data-data yang terdapat di database tidak akan bisa dikirimkan ke GitHub ini. Itu nggak akan bisa. Sebagai contoh, kita punya project yang namanya yang berhubungan dengan PHP misalnya. Kita nggak, padahal kita sudah pilih file nih, file database-nya. Itu nggak bisa dikirimkan ke sini. Bisa aja dikirimkan, tetapi datanya itu nggak ada. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk data-datanya itu sudah bisa kita cek. Gitu. Nah, di sini data-datanya itu sudah benar. Di sini untuk halaman profil, nanti yang ditampilkan itu seperti ini. Inilah kode-kode yang telah kita buat sebelumnya. Sangat panjang, tapi namun indah dipandang. Oke. Bagaimana kalau file yang ada fotonya? Kalau ada fotonya dia bisa. Saya kurang tahu kalau ada videonya apakah bisa. Nah, contohnya ini. Dalam format JPG. Ini langsung ada fotonya seperti ini. Oke. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, apakah bisa web yang telah kita buat ini dibuat menjadi online di GitHub ini? Itu bisa. Caranya kita bisa membuatnya seperti ini. Kita bisa pergi ke menu setting, tetapi di dalam satu repository yang ingin kita buat seperti itu, ingin buat kita online, yang ingin kita buat supaya repository kita ini dibuat menjadi online.
Kita pergi ke menu setting. Selanjutnya, di bagian bawah sini, Anda bisa cari namanya itu ialah, nih ya, saya cari dulu. GitHub Pages, seperti ini. Jadi, GitHub Pages ini dapat membuat suatu halaman yang sifatnya online. Misalnya di sini membuat halaman website resume yang dimana halamannya sudah jadi, tetapi itu kan nggak online. Karena selama ini kan yang saya bahas di video sebelumnya itu kan saya buatnya secara offline. Yang artinya hanya Anda yang menonton di video. Tidak ada di website gitu yang tertera di internet. Nah, kita bisa buatnya seperti ini. Pertama, di GitHub Pages ini, Anda bisa pilih branch-nya itu, kalau ada master, pilih master. Karena kebetulan di sini nggak ada master, saya pilih main. Oke. Kemudian, untuk filenya itu, saya pilih root. Oke. Saya pilih root seperti ini. Selanjutnya saya simpan. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini dia sudah jadi website, tetapi belum bisa dijalankan. Kalau kita klik, kita lihat kalau dia diklik, nantinya dia akan timbul error 404. Ini sebuah kode yang menunjukkan kepada kita, yang artinya untuk website ini belum ada isinya gitu ya, belum aktif gitu. Bisa juga dibilang belum aktif dan juga bisa dibilang belum ada isinya sama sekali. Cara mengecek apakah dia sudah ada isinya, kita bisa melakukan refresh di sini. Kita refresh. Kita lihat apakah website ini sudah bisa digunakan. Nantinya jika Anda ingin lihat tampilan website ini secara online, Anda bisa mengunjungi web ini. Nah, ini artinya kita sudah berhasil mempublikasikan website kita. Kalau diklik, Anda bisa lihat ini terjadi error. Bentar, saya lihat ini errornya kenapa. Oke, di sini ada error ya. Sorry, ini di sini ada error. Seharusnya dia nggak error. Seharusnya dia bisa. Oke, kita coba ke halaman apa? Ke halaman repositori kita. Terlebih dahulu kita cek dulu di sini. Kita klik GitHub Pages. View development. Oke. Site not found. Websitenya nggak ditemukan. Padahal tadi kita sudah berhasil membuat websitenya. Oke. Oke, tidak apa-apa. Kita coba ke menu setting. Ini kadang suka bingung saya nih kalau dari masuk ke sini. Atau coba kita buat dulu di sini. Kita buatnya itu bukan root tapi dokumen. Kita buat dokumen dulu. Apakah ini kalau dokumen biasanya dia bentuk dalam dokumen ini. Error. Oke, sebentar.
Kita coba ubah ke root dulu. Ya, ini sudah berhasil kita publish websitenya. Mungkin tadi dia ada terjadi sedikit error pada saat kita buat dia jadi publish untuk agar bisa diakses secara online. Nah, web ini sudah bisa kita akses secara online, web ini. Jika Anda ingin mengunjungi web ini, nanti saya akan berikan di kolom deskripsi. Ini bisa Anda kasih, ini Anda bisa kunjungi. Nantinya kalau Anda kunjungi itu seperti ini tampilan. Ini juga bisa kita klik perhalamannya, kita bisa klik di sini. Seperti ini. Anda bisa cek di sini. Nah, untuk halaman-halamannya itu sudah bisa. Oke. Seperti kontak saya akan nanti ada tampilan seperti ini. Oke. Dan untuk profil, dia nanti ada tampilan seperti ini. Dan untuk home, dia akan kembali ke halaman utama. Nah, oke. Apalagi ya, di sini saya akan ke GitHub dulu. Di sini saya akan masuk ke menu GitHub. Nah, nanti yang akan saya bagikan di sini, yang pertama adalah repositori ini akan saya bagikan. Kemudian jika Anda ingin melihat ini secara online, nantinya Anda saya akan berikan web online-nya yang seperti github.io tadi. Saya akan berikan ke kolom deskripsi seperti itu. Nah, di sini sudah jadi dan ini sudah selesai. Di sini Anda juga bisa melihat bahasa yang digunakan ya, bahasa pemrograman yang digunakan. Di sini yang paling banyak di sini adalah CSS. Karena di sini saya menggunakan CSS dari Bootstrap dan juga dari font Awesom. Jadi banyak CSS yang digunakan di sini. Padahal isinya itu hanya 2 atau 3 CSS di sini. Nah, selanjutnya bahasa yang kedua yang digunakan itu adalah bahasa HTML. Dan ketiga adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini untuk tampilan yang ini saya akan buka di sini. JavaScript itu dia untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan untuk JavaScript. Ini menggunakan JavaScript dari Bootstrap. Ini bisa Anda dapatkan, bisa Anda kombinasikan menggunakan Bootstrap nantinya. Jika Anda ingin menggunakan halaman seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Sekian dari saya, Ikena. Jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang jelas untuk di video kali ini, saya mohon maaf. Dan kebetulan ini proyeknya setelah selesai dan saya akan update ini ke YouTube dan juga Anda bisa mempelajari dengan baik. Kita juga masih belajar bersama-sama agar membangun sebuah website menjadi lebih baik. Mungkin ada saran, jika ada saran Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.